Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada Yesaya pasal yang ke-30. Bagaimana kalau kita mempercayakan pertolongan kita di luar Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Kita akan belajar bagaimana peringatan Nabi Yesaya kepada umat Allah tentang aib atau nanti akan adanya celaka pada waktu mereka mempercayai Mesir sebagai pertolongan mereka menghadapi musuh-musuh mereka yang akan menyerang. Padahal Alkitab berkata bahwa pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Mari pada hari ini kita siapkan hati kita menyembah Dia, kita membangun keintiman kita dengan Allah. Dan kita akan melihat bagaimana sungguh bahwa pertolongan itu bukan datang dari yang lain kecuali datang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk anugerah dan rahmat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya pemahaman kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan, penolong kami yang setia dan tidak pernah gagal. Engkau yang menolong kami tepat pada waktu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami akan menyadari bahwa ketika tangan perkasa-Mu itu menolong kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap setia dengan perjanjian-Mu dan dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah ini menjadi penguat ketika kami belajar firman-Mu pada hari ini. Dan kami akan memutuskan bahwa pertolongan kami bukan datang dari yang lain, kecuali dari Tuhan yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal yang ke-30 ini merupakan bagian dari aplikasi prinsip-prinsip yang sudah dipaparkan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya dari pasal 28 dan 29. Dan penerapan ini bisa kita lihat langsung pada waktu bangsa Yehuda sedang menghadapi konflik tripartit, yaitu konflik antara Yehuda, Mesir, dan Asyur yang terjadi sekitar tahun 704 sampai 701 sebelum Masehi. Pada waktu ini para pemimpin mengutus, saya nggak tahu apakah Alkitab tidak mengatakan apakah Raja Yehuda yang menginisiasi, tetapi di sini dikatakan bahwa dikirimlah utusan kepada
Mesir. Dan ini ternyata merupakan sebuah kebijaksanaan, sebuah policy yang justru tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa pertolongan itu bukan dari Mesir, tetapi datang dari Tuhan. Dari mana kita bisa melihat? Mari kita melihat pernyataan daripada Nabi Yesaya ini yang merupakan pernyataan atau pesan Tuhan. Yaitu dikatakan di dalam ayat yang pertama ini ada 2 kali dikatakan bukan dari Tuhan. Yaitu pertama, sungguh celaka anak-anak yang suka memberontak. Demikian firman Tuhan. Yang melaksanakan rancangan yang bukan dariku. Jadi pertama, mereka melakukan semua rencana-rencana yang bukan datang dari Tuhan. Yang kedua, yang memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Jadi membuat sebuah persepakatan, permufakatan, persekutuan, atau mungkin aliansi, merger gitu kalau bahasa sekarang. Yang bukan oleh dorongan roh Tuhan, tetapi mungkin oleh kemauan sendiri. Dan yang ketiga dikatakan di dalam ayat yang ke-5b, bahwa mereka tidak dapat memberi pertolongan dan tidak dapat memberi manfaat atau faedah, tetapi hanya mempermalukan. Nah, di sini baru dikatakan hasil dari orang yang tidak melakukan berdasarkan pertolongan dari Tuhan, dorongan dari roh Tuhan, maka mereka akan melihat kekecewaan, bahkan dipermalukan dari sumber pertolongan yang mereka dapatkan itu. Dikatakan tidak akan bisa menolong mereka, bahkan tidak akan memberi manfaat. Nah, kalau kita lihat bagaimana para pemimpin ini gagal, di dalam ayat 1-5 ini adalah keputusan yang dilakukan dari sikap pemberontakan. Jadi bangsa Yehuda pada waktu itu dengan terang-terang melakukan pemberontakan di mata Allah dengan memilih untuk melakukan aliansi, persekutuan, perang dengan Mesir untuk melawan nanti musuh-musuh mereka. Dan ternyata dikatakan bahwa di dalam ayat 9-11 mereka ini dengan jelas menolak perintah Tuhan. Kembali lagi dikatakan tentang pemberontakan. Jadi ingat saudara-saudara bahwa ketika orang itu sudah menjadi tidak taat, Alkitab tidak mengatakan cuma sekedar dia tidak taat, tetapi dia adalah pemberontak. Sebab mereka itu bangsa pemberontak. Lalu bukan cuma pemberontak, ada dosa berikutnya yang menyertai. Anak-anak yang suka berdusta. Anak-anak yang enggan mendengar pengajaran Tuhan. Nah ini, kalau orang itu sudah menutup telinganya, mengabaikan pengajaran firman, itu sebenarnya adalah tanda pemberontakan. Orang yang sudah tidak mau, sudah tidak tertarik, ya mereka tahu sebelumnya firman tapi mereka tidak mau tertarik lagi. Itu menunjukkan tanda-tanda mereka sedang beralih dari Tuhan kepada yang lain. Yang mengatakan kepada juru tilik jangan menilik, kepada para nabi atau pelihat jangan lagi kamu memberikan kepada kami apa yang perlu kami dengar. Semua nubuatanmu itu muluk-muluk, kira-kira begitu. Dan di sini mereka udah jelas-jelas mengatakan sudahlah kami tidak perlu jalannya Tuhan. Dengan sebuah pemberontakan terbuka. Nah, akibatnya inilah yang membuat penghakiman Tuhan itu turun kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-7 kembali di atasnya itu kepada sumber pemberontakan, kepada sumber pertolongan yang bukan dari Tuhan, dalam konteks ini adalah Mesir. Dikatakan kepada Mesir yang memberi pertolongan yang sia-sia dan tidak berguna, aku menamainya Rahab, raksasa yang duduk diam saja. Kita tahu bahwa Mesir itu adalah sebuah kekuatan militer yang hebat. Tetapi dikatakan nanti kamu cuma menjadi seperti seorang pelacur yang cuma duduk diam saja. Kamu tidak bisa bikin apa-apa. Ketika Tuhan menghakimi bangsa itu, kamu tidak bisa menolong mereka juga. Nah saudara-saudara, kita melihat bagaimana Allah akan bangkit melawan umatnya sendiri yang sudah dalam posisi pemberontakan. Nah pada waktu
di masa depan Allah kemudian membuka mata daripada umat Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat 20. Dikatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan dan air kesengsaraan. Nah itu roti kesesakan, air kesengsaraan berbicara mengenai penghakiman yang datang dari Tuhan. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi dan matamu akan terus melihat Dia. Jadi walaupun memang ada persoalan, ada masalah, ada nanti penghakiman Tuhan, tapi dikatakan bahwa pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirimu. Nah, kita bisa melihat ini di mana? Pada waktu mereka nanti dibuang, Tuhan tetap memberikan kepada mereka para nabi. Tuhan memberikan kepada mereka nubuat-nubuat, nabi-nabi seperti Yeremia, Yeskiel, yang terus berbicara kepada mereka, bahkan juga Daniel, untuk mengarahkan mereka tentang bagaimana mereka hidup di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah saudara-saudara, bagaimana Allah terus memperhatikan mereka. Dan tujuannya, kenapa penghakiman ini datang? Ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang bersalut perak dan berhala-berhalamu yang berlapis emas. Engkau akan membuangnya seperti kain haid sambil berkata kepadanya, enyahlah. Saudara-saudara, kalau kita akan simpulkan nanti di perjanjian lama, bahwa perjanjian lama itu kegagalan Israel dari mulai bangsanya, rajanya, terhadap Taurat Tuhan, dan kegagalan ini satu yang paling jelas, yaitu mereka gagal melakukan yang pertama daripada perintah Tuhan. Tidak boleh ada berhala. Jadi perjanjian lama adalah gambaran kegagalan bangsa Israel karena tidak mampu untuk menggenapi atau memenuhi tuntutan hukum Taurat, terutama berhala. Nah, di dalam perjanjian baru kita melihat Yesus itu tidak pernah sama sekali menyinggung tentang berhala-berhala yang ada di dalam patung-patung yang ada di bangsa Israel. Nggak pernah ada. Kenapa? Karena setelah mereka kembali dari Babilonia, mereka udah kapok. Kapok menyembah berhala. Nah ini ayat ini menjadi penggenapannya. Enyahlah, kami tidak lagi akan membuat berhala-berhala berlapis emas. Tidak ada lagi setelah itu. Terafim itu tidak ada lagi semuanya. Ya, jadi yang ada nanti yang lain lagi masalahnya mereka. Tetapi mengenai penyembahan berhala betul-betul putus. Sejak mereka nanti kembali dari dari Babilonia. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat tujuan penghakiman Allah itu selalu akan membawa pertobatan. Selalu akan membawa perubahan hati daripada umat Tuhan itu sendiri. Dan sebagai hasilnya tentu mereka akan meletakkan kepercayaan mereka kembali kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Nah ini jadi kan tadi dia bicara masalah bahwa kamu gak mau bertobat. Tetapi sebenarnya kuncinya di mana? Di dalam pertobatan, di dalam tinggal tenang, di dalam percaya kamu akan mendapatkan kekuatan. Lalu ayat 29 menjadi penutupnya, dikatakan nanti, kamu akan bernyanyi seperti pada waktu malam. Waktu untuk menguduskan diri untuk perayaan dan hatimu akan bersuka cita. Seperti pada waktu orang berjalan diiring suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa kisah ini kita rangkum ya. Kita menelusuri kehidupan bangsa Israel. Awalnya bangsa Yehuda ini, ya kerajaan Yehuda ini dihukum Tuhan karena tidak mau mendengar rencana Tuhan. Mereka memberontak. Kemudian mereka menolak pesan Tuhan. Ayat yang ke-12, mereka menolak pesan Tuhan. Lalu kemudian orang-orang yang keras kepala ini mendengar Allah berbicara kembali kepada mereka. Bahwa nanti kamu akan ditolong pada waktu kamu mengalami
penghakiman. Dan kemudian mereka merespon dengan melihat bahwa ternyata ada tangan Tuhan yang agung yang akan mengalahkan musuh mereka, yaitu Asyur. Ayat 30 sampai 31 sebagai paragraf yang terakhir ini dimulai dengan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Akan memperlihatkan tangannya yang menghantam dengan murka dan dahsyat dan nyala api yang memakan habis. Dengan hujan lebat, angin ribut, hujan batu. Sebab Asyur akan tercekam oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Artinya, pada waktu mereka bersandar kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan berperang untuk mereka. Jadi para pemimpin-pemimpin ini mau disadarkan sama Tuhan. Seberapa hebat sih Mesir itu dengan kuda-kudanya. Kamu bersandar kepada kuda-kuda Mesir. Kamu merasa bahwa kuda-kuda Mesir itu lebih cepat daripada Tuhan. Kereta-kereta kuda mereka dan justru pengharapan yang mereka taruh itu adalah pengharapan yang penuh dengan tipu daya. Dan akhirnya kamu justru akan malu pada waktu kamu mengandalkan semua kekuatan itu. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan di sini sebagai pembelajaran kita? Nubuatan ini mengingatkan kepada kita bahwa usaha manusia yang tergesa-gesa untuk membuat persekutuan, perjanjian dengan orang-orang lain kecuali menunggu dan berharap dan meminta Tuhan memberi petunjuk lalu kita berjalan. Maka upaya yang tergesa-gesa itu untuk membuat perjanjian, persekutuan ataupun mungkin kesepakatan akan menghancurkan cepat atau lambat nantinya. Itu saya belajar di dalam perjalanan rohani saya. Segala keputusan yang sifatnya tergesa-gesa justru akan membawa bahaya. Bahkan kalau ada yang bilang, ayo cepat sekarang aja bayar sekarang, nanti hilang. Justru saudara mesti tahan. Karena justru dunia caranya begitu. Akan menguasai emosi saudara. Ayo ini sebelum tenggat waktu. Gini kalau enggak nanti akan hilang begini. Jangan. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan tidak mendorong kita ke sana. Hanya nanti kemudian kita dipermainkan oleh emosi kita. Jelas-jelas ini merupakan upaya pemberontakan di mata Tuhan. Nah karena bangsa Yehuda ini tidak mempercayai Allah, maka berkat-berkat yang sebelumnya sudah ada berubah menjadi kutuk, saudara. Ya, nah penerapannya kepada kita sekarang ini apa? Khotbah Yesaya memberikan tantangan yang akan dihadapi oleh banyak orang percaya dalam hidupnya sekarang ini. Tantangannya apa? Haruskah mereka dengan tenang mempercayai kekuatan dan kelepasan dari Tuhan di masa-masa sulit untuk menghadapi satu rintangan yang sulit untuk dihadapi? Haruskah kita melakukan segala sesuatu yang mungkin dilakukan oleh manusia? Jadi artinya ya usaha dong Pak. Maka kita mesti usaha cari sini cari sana untuk meraih kemenangan dengan kekuatan, dengan bantuan orang lain. Jadi mana yang harus kita lakukan Pak? Nunggu Tuhan? Atau ya lakukan saja yang ini, apa aja yang penting kita jadi dulu? Atau saudara memilih jalan Tuhan yang menawarkan kehidupan? Ya, karena pilihan lain akan membawa kepada kegagalan dan kematian. Jadi sebenarnya caranya bagaimana kita pertama mencari dulu kehendak Allah, mencari tuntunan Tuhan, mendengar arahan dari Allah, firman Tuhan, lalu kemudian kita mulai melangkah dan mulai melihat, mulai berjalan. Dan kalau kita sudah tahu bahwa ini sudah tidak boleh, jangan coba-coba diupayakan pembenarannya. Apapun itu sebenarnya. Karena itulah yang akan menjadi pintu masuk si jahat untuk mengecoh kita. Jadi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa benar-benar mempercayai Allah? Yesaya mengindikasikan lewat nubuatan ini kepada umat Allah. Pertama, bertobat dulu.
dari tindakan pemberontakanmu. Dari tindakan kamu pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berbalik dari situ. Tadi ayat 15, berbalik dari jalanmu yang jahat dan tinggal tenang, percaya Tuhan akan mulai bekerja. Langkah kedua, bersandar dengan aman pada keselamatan yang Allah sudah kerjakan. Dalam hal ini, Kristus yang sudah melakukan kepada kita lebih dahulu. Dia yang sudah berjalan di depan kita. Mari kita percaya akan tuntunannya. Alkitab mengatakan firman itu seperti apa? Terang, pelita. Pelita itu Bapak Ibu bukan lampu sorot. Pelita itu bukan lampu tembak 1000 watt, bukan. Tetapi lampu lilin, teplok yang kecil. Bukan bahkan lilin LED seperti yang sekarang kita pikirkan. Tidak. Yang gampang tertiup angin sehingga kita mesti protect. Dan itu hanya bisa menerangi satu step, satu langkah di depan kita. Demi satu langkah di depan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk bersandar kepada firman ini, walaupun kelihatannya pelan, tetapi justru itu aman. Dan saudara akan belajar percaya. Saya ingat pada waktu saya naik Jabal El Mosa itu bukit yang naik untuk sampai kepada Bukit Musa di Mesir. Dan kita mesti naik onta ke sana. Ada yang memilih jalan kaki, tapi ada yang memilih naik onta. Saya memilih naik onta pada waktu itu karena saya belum pernah punya pengalaman naik onta. Ontanya kan besar. Dan pertama malam-malam jam 2 pagi ya, dibawa sama yang bawa ontanya itu masih kelihatan, masih kedengeran suaranya. Mereka ngomong dan semua, saya aman, tenang-tenang saja. Dan saya udah dikasih tahu, Pak, pokoknya jangan macam-macam, jangan bikin ribut, jangan bikin gaduh gitu ya, jangan goyang-goyang gitu. Pokoknya percaya aja sama apa yang ada di onta ini. Lalu kemudian saya jalan, lama-lama makin senyap, saudara. Makin senyap, makin gak ada orang, makin lama kayaknya seperti makin jauh gitu loh. Lalu kemudian saya mulai nggak lihat kiri kanan gelap, lalu saya cuma lihat ke atas. Wah, lumayan ada pemandangan ya, bintangnya gede-gede karena tidak ada awan. Jadi saya bisa menikmati sambil berdoa, menyembah Tuhan. Terus jalan, goyang sampai ke atas. Pada waktu saya turun, saya mau mengatakan, mana sih trek yang kemarin kita lewatin? Dia bilang, Pak, itu Pak. Dan saya begitu kaget karena kiri kanannya jurang. Dan jauh sekali, dalam sekali. Saya cuma belajar bagaimana sungguh pada waktu seperti itu. Nggak ada satupun yang kita bisa andalkan, kita cuma datang dulu. Itu yang namanya resting itu seperti itu. Resting. Mengandalkan Tuhan. Jadi menjadi tenang dan bukan menjadi takut, bukan menjadi panik. Itu langkah ketiga. Menjadi tenang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, kata firman. Lalu yang keempat, kita bersandar kepada kekuatan dan kepada keperkasaan Allah, kepahlawanan Allah. Dan yang terakhir, berhenti untuk kita mengandalkan kekuatan manusia. Karena akhirnya di dalam ayat 15 dan 16 ini sebuah peringatan kepada orang percaya bahwa kalau saudara mulai dari 15 tadi saya sudah baca, 16 dikatakan, maka kalau kamu tidak mau, malah kamu berkata, tidak, kamu mau lari dengan menunggang kuda, maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Nah, ini kuda yang hebat. Maka setangkas itu pula para pengejarmu. Jadi, saudara mau bagaimanapun hebatnya kita mengandalkan manusia, ada manusia lain yang lebih jahat yang bisa mengalahkan saudara. 1000 orang akan lari terhadap ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Artinya saudara akan ditinggalkan sendirian. Dan itu yang terjadi kepada Israel. Itu yang terjadi kepada kerajaan Yehuda. Ketika mereka mengandalkan manusia, mengandalkan Mesir, justru mereka dikalahkan. Jadi hari ini kita belajar bahwa itu yang sikap kita kepada Allah. Nah, bagaimana sikap Allah
kepada kita pada waktu kita mengandalkan langkah-langkah tadi. Allah akan bertindak dengan belas kasihannya dan keadilannya. Dia akan menjawab doa kita, seruan minta tolong kita. Dia akan mengajarkan kita bagaimana bertindak dengan benar. Saya percaya saudara, kita bukan diam-diam, kita juga nggak boleh pasif menunggu lalu nggak tahu apa-apa gitu dan nggak bergerak, bukan. Tetapi Tuhan akan mendorong kita keluar, lalu kita akan ditemukan dengan orang yang memang Tuhan inginkan, lalu kemudian kita mulai melangkah pelan-pelan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita bagaimana kita bertindak benar. Tuhan melindungi kita dan Dia akan memberkati, menyembuhkan kita, dan bahkan di dalam murkanya Dia akan mengalahkan musuh-musuh kita seperti janjinya di dalam paragraf yang terakhir terhadap Asyur. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, saudara-saudara, ada janji Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan ada peringatan yang begitu hebat. Peringatannya, jangan coba-coba bersandar kepada yang lain kecuali Tuhan. Pertolongan di luar Tuhan tidak akan pernah membawa manfaat, tidak akan pernah membawa kelegaan, bahkan hanya akan membawa kebinasaan. Tetapi pada waktu kita mengalami tekanan berat, kita berseru, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita mulai mempercayai Dia, menjadi tenang di dalam Dia. Dan mulai melangkah, percaya akan tuntunan langkah-langkah, step by step yang Dia tuntun lewat firman-Nya. Maka kita bisa punya keyakinan, kita akan keluar dari keadaan-keadaan sulit itu. Dan lebih dari itu, ada hal di mana mungkin kita tidak mampu untuk mengalahkannya. Nah, biarkan Tuhan melakukannya. Sebagaimana Dia bekerja dengan suaranya yang mencekam terhadap musuh-musuhnya, dalam hal ini Asyur, maka hal yang sama Tuhan akan memperdengarkan kembali suaranya kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita semangat dan otoritas yang membuat kita mengatakan, Tuhan berada di pihakku. Kepada siapakah aku harus takut? Bila Tuhan yang menyertai aku tidak akan gemetar. Biarlah kiranya pelajaran hari ini akan sungguh mengingatkan kepada kita, pertolongan kita yang terbaik hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah lebih dahulu berjalan di depan kita. Dia yang telah lebih dahulu mengalahkan semua musuh-musuh kita. Bahkan musuh terbesar yaitu maut, dosa. Dan hari ini kita bisa berjalan di jalan kebenarannya dan percaya bahwa Dia menjadi pertolongan kita yang bisa kita andalkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Shalom.